Jika ditanya siapa yang bisa melakukan kegiatan praktek kultur jaringan, siapapun bisa melakukan ini. Hanya dibutuhkan ketekunan khusus untuk melakukan praktek kultur jaringan. Karena kendala yang kami hadapi di lab kultur jaringan adalah biasanya kontaminasi yang terjadi pada eksplan yang kami tanam. Alat-alat yang akan kita gunakan dalam kegiatan perbanyakan dengan kultur jaringan adalah satu, timbangan analitik yang digunakan untuk menimbang bahan-bahan kimia yang akan digunakan. Kemudian kita juga gunakan pH meter yang digunakan untuk mengukur pH dalam media dan dalam larutan media. Lalu kita juga gunakan gelas ukur untuk menakar volume dari larutan media. Kemudian kompor, itu juga salah satu alat yang kita gunakan itu untuk memasak larutan media. Kemudian juga kita menggunakan autoclave, itu digunakan untuk mensterilisasi larutan media sehingga kita akan mendapatkan media yang steril untuk kita gunakan dalam kegiatan perbanyakan dengan kultur jaringan. Bahan-bahan yang kita gunakan dalam pembuatan media untuk kultur jaringan adalah yang pertama, bahan kimia berupa unsur hara makro dan mikro. Kemudian yang kedua adalah zat pengatur tumbuh atau biasa kita sebut sebagai hormon. Biasanya yang kita gunakan di sini adalah berupa NAA, BAP ataupun 2,4-D. Yang ketiga adalah bahan organik, biasanya berupa toge, kentang, pisang maupun air kelapa. Kemudian yang keempat adalah arang aktif. Yang kelima adalah agar ataupun jalan gam yang kita gunakan sebagai pemadat untuk media kultur jaringan. Tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam membuat larutan untuk media kultur jaringan adalah yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kedua, kita menimbang bahan-bahan kimia yang kita gunakan. Kemudian kita siapkan juga larutan stok dan untuk bahan-bahan organik yang kita gunakan, kita lumatkan terlebih dahulu biasanya dengan menggunakan blender. Kemudian kita campurkan semua komposisi dari bahan-bahan yang kita gunakan, kemudian kita takar dengan gelas ukur sampai dengan volume yang kita butuhkan. Setelah itu kita ukur pH dengan menggunakan pH meter dan dilanjutkan dengan memasak media. Terlebih dahulu kita masukkan arang aktif dan juga agar. Kemudian kita masak di atas kompor dan setelah matang, mendidih, kita masukkan dalam botol sesuai dengan takaran media yang dibutuhkan. Kemudian kita lanjutkan dengan autoclave untuk sterilisasi media tersebut. Tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam upaya perbanyakan melalui kultur jaringan adalah yang pertama, pembuatan media seperti yang tadi telah kita lakukan. Yang kedua adalah penanaman atau subkultur dengan tujuan penjarangan dan juga pembesaran. Hal pertama yang kita lakukan dalam kegiatan subkultur adalah melakukan sterilisasi terhadap laminar airflow yang kita gunakan sebagai tempat untuk menanam, itu dengan menggunakan UV selama 15 menit. Kemudian kita siapkan alat tanam dan juga media-media yang akan kita gunakan beserta dengan pembakar bunsen dan juga alkohol 96%. Setelah kita sterilisasi alat, kita lanjutkan dengan penanaman. Setelah kegiatan subkultur dan juga pembesaran, kita lanjutkan dengan aklimatisasi. Setelah tanaman membesar di dalam botol, itu perlu kita keluarkan untuk kita adaptasikan dari lingkungan in vitro atau di dalam botol ke lingkungan luar. Di sini kita lakukan biasanya di rumah kaca. Setelah dia survive dan tumbuh dengan baik, itu kita akan
pindahkan tanaman tersebut ke luar rumah kaca. Untuk teman-teman kebun raya yang berminat dengan melakukan praktik kultur jaringan, tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap mencari wawasan baru terkait dengan pengetahuan tentang kultur jaringan baik melalui buku maupun referensi-referensi lainnya dan juga media-media sosial. Update terus informasi tentang dunia tumbuhan dengan subscribe YouTube Kebun Raya _ID. Ayo ke Kebun Raya!